Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di GKY PIK. Salam sejahtera dari para pengurus sinode BPMS, dari ketua umum dan seluruh pengurus yang ada. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang ada di GKY PIK. Kiranya kita terus bersatu melayani bersama di dalam satu payung di bawah sinode Gereja Kristus Yesus. Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus memberkati perkembangan GKY PIK. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai ayat 12. Tema kita pada hari ini, Together for the Truth, bersama demi kebenaran. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka dihantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya, mereka berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat mereka beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Terdiamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, saya yakin kita tahu bahwa kekristenan, gereja setiap zaman pasti menghadapi berbagai tantangan. Ada tantangan dari luar. Dari awal gereja itu sudah dibenci, difitnah, dianiaya, coba untuk dihancurkan. Sampai pada abad 21 yang begitu modern. Saudara sekalian, menurut Open Doors, salah satu organisasi Kristen yang sering memantau mengenai penganiayaan yang terjadi di seluruh dunia. Paling tidak 300 sampai 400 juta orang-orang Kristen masih hidup di bawah penganiayaan. Negara yang paling menganiaya orang Kristen adalah negara
Korea Utara. Paling ekstrim. Tapi banyak negara-negara lain, misalnya Somalia, Yaman, Sudan, Eritrea, Syria, Nigeria, Pakistan, Libya, Iran. Itu adalah negara-negara yang sangat menganiaya orang Kristen. Ada yang dianggap kalau Kristen itu teroris, ekstremis, musuh politik, itu adalah penjahat, kejahatan. Dan Korea itu ekstrim sekali, Korea Utara. Ya saudara, memiliki Alkitab, ketahuan memiliki Alkitab itu bisa dibunuh. At least dibuang ke tempat kerja paksa. Menulis tanda salib, bukan tanda salib, tanda tambah. Dengan yang vertikalnya agak panjang sedikit, bisa dianggap sedang menggambarkan simbol salib. Dan itu berbahaya. Ekstrim sekali. Orang-orang memang sangat membenci gereja. Itu tantangan dari luar. Di Indonesia kita cukup bebas, puji Tuhan. Tapi tetap saja ada saja tantangan-tantangan dari luar seperti demikian. Ada orang berusaha untuk mengambil orang-orang Kristen dan membuat mereka murtad dari kekristenan. Dengan cara membuat mereka menikah dengan orang beragama lain dengan berbagai cara. Tapi tentu juga masih ada penganiayaan, ada larangan, pembakaran gereja, perusakan gereja. Tantangan ada. Tapi sebenarnya tantangan yang mungkin paling sering menghancurkan gereja itu adalah tantangan dari dalam. Dari dalam. Kata Gus Dur, presiden kita yang dulu. Kalau mau menghancurkan kekristenan, bukan dengan cara menganiaya mereka. Tapi kasihlah orang-orang Kristen kekuasaan. Gus Dur tahu betul. Ya, orang suka menjadi duniawi, menjadi rusak iman karena punya kekuasaan. Jadi bukan dianiaya dari luar, tapi dari dalam. Apa saja tantangan yang dari dalam yang biasa kita hadapi? Ajaran-ajaran yang salah. Sekarang masih banyak ajaran Injil kemakmuran di Indonesia. Banyak aliran gereja yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Yang disebut dengan kepercayaan oneness, bukan Tritunggal, hanya satu Allah. Dan Yesus bukan Allah, manusia biasa. Ajaran dengan berbagai daya tarik tertentu. Minyak urapan. Tempat doa yang minyaknya menetes terus. Katanya itu mujizat dari Tuhan, bikin orang tertarik. Dan kemudian justru membuat hati kita bukannya mendalam kepada firman Tuhan, tapi tertarik kepada hal-hal yang bersifat yang mereka anggap sebagai mujizat. Bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lidah. Saya dulu sering diajar dengan bahasa lidah. Sampai pernah juga diajarin cara menyalurkan Roh Kudus dengan cara membuat panas tangan, hangat. Wah, gosok. Wah, katanya Roh Kudus keluar dari tangan, kemudian bisa hinggap di tangan orang. Aneh sekali saudara. Saya pernah diajar bahasa Roh Kudus katanya dengan cara perut saya ditekan-tekan, ya supaya harus saudara banyak sekali yang seperti demikian. Ajaran-ajaran yang salah. Dan YouTube cara terbaik untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang salah. Tapi menarik. Coba tanya kepada YouTuber. Cara apa yang paling membuat orang tertarik pada YouTube-mu? Menaikkan ratingmu, menaikkan viewermu, menaikkan followermu. Jawaban yang sama, yang pertama adalah bikin sesuatu yang kontroversial. Itu dia saudara. Hati-hati, banyak sekali tantangan-tantangan dari dalam. Atau kita yang berangkat dari latar belakang dulu, punya tradisi, punya warisan budaya, punya keagamaan tertentu, kemudian kita coba praktekkan tetap di sini. Masih percaya tahyul-tahyul. Ada kebiasaan-kebiasaan duniawi, kita masuk ke dalam gereja. Rapat, berantem seperti halnya kita orang di politik. Pola hidup masa lalu. Yang dulu kita pernah jalani, sekarang kita sudah percaya Yesus. Tapi pola-pola itu masih kita bawa ke dalam kehidupan di dalam gereja. Dan kemudian terjadilah berbagai masalah. Dan terus bisa membuat gereja konflik, membuat gereja bahkan pecah.
membuat iman semakin melemah, membuat orang gak betah di gereja dan sebagainya. Saudara, itulah yang kita baca ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 15. Para rasul sedang membangun gereja di Yerusalem, di Antioquia dan di berbagai tempat. Dan ini Paulus, Barnabas sedang membangun gereja di Antioquia, suatu daerah yang asing, dan Injil bisa diterima dan mulai berkembang, orang percaya, gereja mulai berkembang. Tapi apa yang terjadi? Muncullah pengajar-pengajar dari dalam gereja sendiri. Ada yang dari situ, ada yang berangkat dari Yerusalem. Mereka datang ke tempat itu mengatakan, "Hei, untuk diselamatkan tidak cukup Yesus. Kamu harus disunat sesuai adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak dapat diselamatkan." Waduh, saudara. Tapi bahkan bukan hanya di Antioquia, kita baca tadi, dikatakan ketika sampai di Yerusalem juga demikian. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat, diwajibkan menuruti hukum Musa. Orang Yahudi saja nggak mampu menuruti hukum Musa dengan sempurna. Tapi sekarang mensyaratkan orang-orang lain harus mengikuti hukum Musa supaya diselamatkan. Saudara sekalian, perkataan-perkataan ini sebenarnya apa bahayanya? Ini bukan sekedar hanya soal ajaran yang berbeda. Tapi ini ajaran ngawur. Dan lebih dari itu, sebenarnya mereka mau mengatakan, Yesus saja tidak cukup untuk selamat. Harus Yesus plus something else. Plus sunat, plus adat istiadat, plus ini, plus itu. Banyak yang seperti demikian. Dari berbagai ajaran-ajaran muncul, ini salah satu yang paling sering. Harus berbuat baik, baru kamu bisa selamat. Kalau kamu percaya Yesus, kemudian jatuh dalam dosa, hilang keselamatanmu. Kalau kamu berbuat baik, Tuhan Yesus menyelamatkan kamu. Jadi bukan lagi anugerah. Bukan lagi pemberian Allah. Memang kalau berbuat dosa harus minta ampun. Tetapi kita diselamatkan bukan karena kita hebat berbuat baik. Tapi karena anugerah Allah. Tapi banyak orang yang suka merusak gereja dengan menambah-nambahkan. Yesus plus. Tidak cukup hanya Yesus. Bukan the only name. Tapi Jesus and something else. Saudara sekalian, ini ajaran-ajaran yang seperti ini, ajaran salah, merendahkan Yesus, tapi juga resikonya adalah orang tidak menemukan jalan keselamatan. Banyak orang berusaha berbuat baik supaya diselamatkan. Seberapa banyak kita bisa berbuat baik supaya diselamatkan? Justru karena kita tidak baik, maka Yesus tahu kita perlu diselamatkan dengan anugerahnya. Dia datang. Saudara, karena itulah sebenarnya ini cerita yang kita baca tadi mengingatkan. Kebenaran Alkitabiah itu perlu ditegakkan. Tidak boleh dikompromikan. Ada yang sangat penting. Dalam gereja ada hal-hal yang tidak perlu kita pertengkarkan lah. Persembahan perlu pakai kantong atau tidak, begitu ya. Bukan hal yang perlu kita pertengkarkan karena itu teknis. Tapi kalau ajaran, doktrin, apalagi doktrin inti, kebenaran Alkitabiah yang inti, itu nggak bisa dikompromikan. Harus ditegakkan, harus diajarkan. Makanya dalam cerita yang kita tadi dengar, saudara sekalian, Petrus berdiri. Dan dia berkata kalimat-kalimat yang sangat bagus. Dan salah satu kalimatnya seperti semacam satu kesimpulan. Dia mengatakan sebaliknya kita percaya. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu. Perlu sunat, perlu ini, perlu itu. Baru bisa diselamatkan. Enggak. Kita percaya bahwa
oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Saudara sekalian, para rasul berjuang supaya kebenaran inti ini boleh ditegakkan. Ketika gereja masuk abad pertengahan menjadi abad yang disebut abad kegelapan. Gereja kemudian juga menyimpang. Menyimpang dengan berbagai ajaran-ajaran yang salah. Kadang-kadang mungkin memang bodoh, mungkin kurang paham. Tapi ada juga yang betul-betul punya tujuan ekonomi, punya tujuan politik. Ingat saudara, sampai ada ajaran mengatakan dosamu diampuni kalau engkau bisa membeli surat pengampunan dosa. Saya jual surat pengampunan dosa. Cuman ketik di sini, cap, tanda tangan saya. Beli 1 juta rupiah, dosamu diampuni. Beli satu lagi tambahan untuk saudaramu yang sudah meninggal. Bisa juga diampuni. Dan jemaat yang waktu itu tentu bukan jemaat yang sudah sangat dewasa. Mereka banyak yang percaya. Itulah yang membuat Martin Luther, kita ingat nama ini, yang melakukan reformasi. Enggak, itu ajaran salah, ajaran ngawur, ajaran jahat bahkan. Maka kemudian apa yang dilakukan? Dia melakukan reformasi. Untuk apa? Persis seperti yang Petrus katakan. Kita diselamatkan oleh anugerah. Bukan oleh perbuatan baik, dan perbuatan kita baik seperti kain kotor. Bukan dengan beli-beli surat ini, surat itu, patung ini, patung itu. Dan itu lebih banyak tipuan-tipuan ekonomis supaya orang beli dan kemudian dapat untung. Ya, saudara, misal kalau gereja ini tiba-tiba jual saham. Ya, saham untuk memiliki gereja ini. Kalau saudara beli satu ya atau berapa saham itu dosamu diampuni. Wah, mungkin ada juga yang mau daripada ngaku dosa terus. Kan enak kalau udah bikin dosa Sabtu malam, besoknya kita beli surat pengampunan dosa, langsung suci bersih. Wah, saudara, itu kan jahat. Dan itu tentu tidak boleh terjadi. Tapi seringkali orang berpikir seperti demikian. Dengan kebaikan kita, dengan derma kita, kita bisa membeli keselamatan Tuhan. Enggak, saudara, keselamatan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah maka saudara, kebenaran itu, iman itu harus ditegakkan dalam gereja. Tentu kita bertumbuh dan berkembang, saudara. Ya, kita terus belajar kebenaran, kita terus belajar mengenai iman kepercayaan kita, itu perlu ditegakkan di dalam kehidupan bergereja. Jadi kalau ada orang yang ajaran yang salah, ya tentu bilang bertobatlah, belajar lebih banyak lagi. Kalau ada yang bikin konflik, kalau ada yang bikin pertentangan, ayo bertobatlah, kita bikin sesuatu yang lebih baik, yang lebih harmonis satu dengan lain. Saudara sekalian, kita tahu gereja itu memang kalau Tuhan Yesus mengumpamakan seperti ladang, ada tanaman gandum, tapi di dalamnya juga ada ilalang, rumput-rumput ilalang. Itu terjadi demikian. Tapi bukan berarti kita boleh kompromi, kebenaran terus harus ditegakkan, kebenaran itu harus diajarkan, harus berubah menjadi lebih baik, lebih benar, lebih beriman. Namun saudara sekalian, bacaan kita juga mengingatkan, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan iman Kristen, bukan dengan cara membunuh, bukan dengan cara mengusir, bukan dengan cara menghancurkan orang, bukan dengan cara mengucilkan orang. Kebenaran Kristen, iman Kristen itu harus ditegakkan dan diekspresikan dengan penuh kasih. Itu selalu yang menjadi ajaran Alkitab. Bahkan saya dapat kutipkan saudara sekalian, ada ayat yang sangat bagus di dalam Efesus 4:15. Dikatakan kita harus teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bukan di dalam kefanatikan. Ada orang beragama lain demi menegakkan kebenaran bisa sampai dengan cara melakukan kekerasan. Bahkan dengan pedang membunuh pun bisa dilakukan. Tapi itu bukan ajaran kasih Kristen. Kita menegakkan kebenaran. Kita terus berpegang teguh pada kebenaran. Tapi peganglah di dalam kasih. Ekspresikanlah di dalam kasih. Terjemahan bahasa Inggris Efesus 4:15 mengatakan speaking the truth
in love. Nyatakan, katakan, ungkapkan, beritakan kebenaran, tapi dalam kasih. Dan saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau saudara punya aplikasinya, gampang sekali kita bisa baca di handphone atau di tab kita. Bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan apa? Kita perlu menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sebenarnya ini pelajaran dasar kita ketika kita mendidik anak-anak kita. Anak-anak perlu dididik dalam kebenaran, betul kan? Perlu dididik untuk hidup yang baik, hidup yang benar. Kalau dia salah kita jewer. Kalau zaman saya waktu kecil dipukul pakai rotan. Kalau sama guru dipukul sama penggaris. Ya, kalau sama ayah yang ganas tonjok. Tapi kita nggak broken home tuh zaman dulu. Ya, karena rumah kita kuat, tidak pernah broken. Ya, lucu ya. Kita selalu merasa tetap enak walaupun kita dijewer, dipukul, ya, atau ditegur dengan keras. Tetapi saudara tahu seorang ibu yang jewer, yang tegur, bahkan mungkin pukul pantat anaknya. Itu bukan marah, bukan dendam, bukan benci. Tapi itu keluar dari hati yang kasih. Sehingga kalau anak yang pukul menangis, ibunya lebih menangis. Ibunya lebih sakit. Keluhan putra, derita ibu. Kalau ada yang tahu iklan ini berarti sudah setua saya. Udah generasi baby boomer yang sudah mau lenyap dari muka bumi ini. Ya. Keluhan putra, ibunya yang menderita, derita ibu. Tapi kita nggak akan kompromi, tetap kita tegur, tetap kita ingatkan anak harus berbuat baik, menjalankan kebenaran. Ini saudara, gereja pun harus demikian. Ada kesalahan di dalam gereja di Antioquia, di Yerusalem. Ada kesalahan di gereja PIK ini. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Ketika ada sengketa, ketika ada konflik, ketika ada kesalahan, ketika ada orang yang suka nyinyir, ketika ada orang yang bikin ini dan itu yang menyebabkan kegelisahan di antara kita. Kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Paulus, Barnabas dan para rasul. Yang pertama saudara, apapun yang gereja hadapi, apapun masalah dalam gereja, pemimpin-pemimpin gereja perlu bersahati untuk menyelesaikan kesalahan, untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam gereja, selesaikan dengan kasih, bersahati, bersama-sama. Pemimpin-pemimpinnya, siapa? Majelis, hamba Tuhan, siapa? Pengurus, komisi dan sebagainya, siapa? Guru-guru sekolah minggu, aktivis-aktivis, saudara yang terlibat dalam pelayanan, jadi singer, kita ini pemimpin. Seperti halnya para rasul. Ketika ada masalah di Antioquia, kemudian mereka bilang, ayo kita kumpul ketemu di Yerusalem. Di situ ada para rasul, di situ ada penatua. Kita sebagai pemimpin bersahati menyelesaikannya. Gereja pecah kalau pemimpinnya tidak bersahati, kalau aktivisnya, pengurusnya tidak bersahati. Bersahati untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Bersahati bukan untuk menjatuhkan orang lain yang bersalah, tapi membangun mereka menjadi lebih baik. Bersahati dalam doa, bersahati untuk bersama-sama membangun gereja. Gereja itu seperti satu perahu. Di dalamnya kita bersama-sama mengarungi lautan. Ada ancaman dari luar, ombak dan sebagainya. Tapi mungkin ada ancaman dari dalam. Misalnya ada yang tidak mau ikut mendayung. Ada yang suka kritik orang yang mendayung. Ada yang iseng ngelobang-lobangin perahunya, kapalnya. Ada yang melihat lobangnya sudah berlobang tapi diam aja nggak mau ikut nambal. Ada juga yang begitu. Banyak masalah. Tapi disitulah butuh kesehatian kita mulai dengan para pemimpin. Jangan sampai karam, jangan sampai rusak parah. Dan semakin banyak yang terlibat untuk memperbaiki dan sebagainya. Saudara, itu yang terjadi kalau kita lihat dalam kisah para rasul yang kita baca tadi. Ada masalah, kemudian mereka katakan Paulus, Barnabas, beberapa orang lain dari jemaat, mereka pergi ke Yerusalem, bertemu dengan para rasul, bertemu dengan penatua untuk membicarakan soal itu. Kemudian mereka bersidang, rasul-rasul, penatua untuk membicarakan persoalan itu.
Ini hal yang bagus. Kita bersahati untuk membicarakannya. Banyak kali ada masalah dalam gereja. Bukannya bersama-sama kita doakan, kita bicarakan. Kemudian langsung protes di mana? Di Instagram. Protes di TikTok. Protes di Facebook. Protes di WA group yang kemudian menyebar kemana-mana. Membuat masalah tambah besar. Bukan kita tidak punya hak untuk berbicara. Tapi bukan wadahnya di situ. Apalagi punya masalah di gereja, ngomongnya malah di Instagram. Ya kan saudara? Nah ini perlu ya kita pikirkan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Mereka membicarakan. Tapi saudara, yang kedua yang perlu kita lihat. Gereja juga butuh orang-orang yang punya otoritas. Otoritas apa? Bukan karena jabatannya hebat. Tapi karena karena orang-orang ini mengenal kebenaran firman Allah. Orang yang tulus, yang sungguh-sungguh. Gereja bukan lembaga demokrasi. Suara terbesar, pendapat terbanyak, itu yang menang. Bukan. Lembaga kebenaran firman Tuhan. Bukan suara terbanyak yang menang, kebenaran yang menang. Orang yang bicara kebenaran pun harus tahu betul. Kalau dia betul-betul bicara kebenaran tapi bukan kemauan pribadinya, bukan kepentingan pribadinya. Maka saudara sekalian yang kita lihat di situ. Di antara diskusi begitu banyak kemudian Petrus berdiri. Dikatakan apa? Engkau tahu kan Tuhan memilih aku di antara saudara-saudara yang lain untuk mengabarkan Injil, untuk menjadikan orang percaya. Bahkan kalau ayat-ayat lain kita bicarakan, kita baca, dikatakan apa? Di situ dia menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan isi hatinya. Dia tahu kebenaran Tuhan. Jadi kembali lagi saudara situ. Otoritas kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita dengar. Ada masalah, ada kesulitan dalam gereja, ada konflik, ada pertentangan. Kita kembali kemana sih rujukannya? Firman Allah saudara. Ini sebenarnya adalah bagian kehidupan Kristen kita. Seringkali kita mengabaikan kebenaran firman. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Harus ada orang bisa berdiri tegak untuk mengatakan ini kebenaran firman Tuhan. Persis seperti Martin Luther. Ketika menghadapi abad kegelapan, dia mengajarkan kebenaran. Dia mengajarkan firman Tuhan. Kemudian ditangkap. Disidang di hadapan pemimpin gereja yang sudah rusak. Di depan pembesar-pembesar politik, pemimpin-pemimpin negara. Dia disuruh untuk menarik ajarannya, membakar buku-bukunya. Kemudian dia mengatakan, aku tidak mungkin melawan kebenaran. Aku menegakkan kebenaran. Disinilah aku berdiri. Jadi saudara, dia bisa berdiri, Petrus bisa berdiri, itu bukan karena dia pemimpin gereja semata-mata, bukan. Tapi karena dia tahu kebenaran, dia tahu isi hati Tuhan. Saudara, ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita. Pemimpin-pemimpin gereja, pengurus gereja, pelayan di gereja, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, dan bahkan setiap kita perlu tahu kebenaran. Sehingga kita saling membangun. Ya, yang tadinya kita bertengkar, tapi kemudian kita mulai menjadi lebih paham, lebih bertumbuh, lebih dewasa. Akhirnya apa-apa yang kita pertengkarkan, udahlah gak perlu lagi. Saya pernah khotbah sekali waktu di daerah Jawa. Ada satu gereja mengatakan, Pak, gereja kami itu konflik banget. Suka konflik. Apa yang harus kami lakukan? Saya bilang mungkin gerejamu kurang gaul. Pergaulannya kurang luas. Saya bilang gini, bisa gak? Karena gerejanya bukan gereja miskin-miskin amat. Kamu bikin mission trip. Bawa pemimpin gereja, bawa anggota-anggota jemaat pergi ke pedalaman yang paling dalam di Kalimantan Barat, di Papua, di tempat-tempat yang sulit. Lihat gereja-gereja yang begitu sulit di atas gunung. Hamba Tuhan yang makan pun susah dapat makanan. Jemaat yang harus berjalan berjam-jam untuk sampai ke gereja. Setelah melihat hal yang seperti itu, kembali ke gerejamu, saya yakin sebagian terbesar akan bertobat.
Tiba-tiba masalah-masalah kecil gak perlu ditengkarkan lagi. Masih banyak urusan besar yang perlu dilakukan. Saudara, itu sangat penting untuk kita buka wawasan kita. Makanya bertumbuhlah lebih dewasa. Bertumbuhlah lebih dewasa. Supaya kita bisa lebih memajukan gereja kita. Lebih tahu kebenaran firman Tuhan. Sehingga bahkan kita bisa menasihati orang. Kita bisa menghibur orang. Kita bisa menguatkan orang. Seperti halnya Petrus, dia berdiri. Bukan karena dia sangat hebat sebagai pemimpin organisasi. Tapi dia tahu isi hati Tuhan. Dia berbicara kebenaran. Yang ketiga, saudara sekalian. Tetap memang tidak mungkin tidak kita perlu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam menyelesaikan kesalahan, pengajaran salah, konflik, pertengkaran yang ada di dalam gereja. Jangan lupa untuk berlutut berdoa. Jangan lupa untuk bergandengan tangan berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus supaya apa? Masalah, konflik, kesalahan, kelemahan bisa terus diperbaiki oleh kuat kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, tadi kita baca sampai ayat 12. Tapi itu cerita sebenarnya belum selesai. Sampai di ayat 28 setelah mendengar Petrus ngomong, Yakobus ngomong, kemudian mereka simpulkan. Kesimpulannya luar biasa kalimatnya. Summary-nya, conclusion-nya disebut apa? Ini adalah keputusan Roh Kudus dan kami. Jelas kalau kita rapat, kita berbicara, kita berdiskusi, keputusan kami, tapi tidak semata-mata kami, tapi keputusan Roh Kudus. Tapi kenapa perlu ditambahkan keputusan Roh Kudus dan kami? Untuk mengatakan kita, gereja, jemaat, pengurus, pemimpin, hamba Tuhan. Jangan lupa kalau kita bicara, kita mencoba menyelesaikan masalah di gereja. Harus ada pimpinan Roh Kudus supaya keputusan kita selaras dengan kemauan Roh Kudus. Kita mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu. Kadang-kadang gelap, burem. Tapi adanya keinginan berdoa, keinginan bergantung pada Tuhan, keinginan untuk berpegang kepada firman Tuhan, keinginan mohon pada Roh Kudus memimpin. Itu sudah sangat menolong. Daripada merasa paling benar, paling pinter, paling hebat. Saudara, kita perlu belajar hal ini. Mengapa saudara kita bicarakan hal ini pada hari ini? Kebetulan memang ayatnya Kisah Para Rasul pasal 15. Saya lihat minggu depan pasal 16. Tapi jelas bukan kebutuhan. Tuhan sedang ini mengajarkan kepada kita, GKI PIK, jemaat yang baru didewasakan. Umur kalian baru 2 bulan. Jadi masih kemerah-merahan bayi. Ada masalah-masa lalu, ada kebencian, ada konflik, ada pertengkaran, lupakan. Ampuni, mulai sesuatu yang baru. Nanti kalau ada masalah baru muncul, jangan lupa. Ayo kita bersahati menyelesaikannya. Pemimpin bersahati menyelesaikannya. Kalau kita nggak mampu mendayung, paling tidak jangan nyinyir-nyinyir melulu. Jangan bocorin perahu. Kalau kita lihat bocor, kita nggak mampu menambal. Jangan memperbesar kebocoran-kebocorannya. Kalau bisa lebih bagus lagi, turun tangan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam gereja. Kurang pelayanan, kita ikut terlibat. Ada orang bertengkar, kita mencoba menjadi juru damai. Kita bisa ikut mendoakan. Ada orang salah paham, kita mencoba mempertemukan dengan satu keinginan untuk menyelesaikan salah paham. Dan tentu belajar kebenaran. Supaya berbagai kesalahan, berbagai penyelewengan, berbagai penyimpangan mulai diminimalkan. Dan tentu bersama-sama bersahati berdoa pada Roh Kudus. Tolong kita, tolong kita, tolong kita. Kalau lihat ada masalah, lihat ada kesulitan, lihat ada konflik, doakan. Ada orang yang kamu gak sukai di antara majelis, di antara hamba Tuhan, di antara pengurus, di antara pimpinan gereja. Sebelum kalian kemudian kritik mereka habis-habisan, doakan mereka. Minta Roh Kudus menolong. Doakan mereka. Saudara sekalian, saya tutup dengan satu ayat yang sangat bagus. Berbunyi seperti ini. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan juga kena atau jatuh ke dalam pencobaan. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa, bukan dikucilkan, tapi kamu yang rohani, artinya yang lebih dewasa. Bukan sudah sempurna, enggak. Tapi kita mungkin lebih dewasa rohani. Kamu wajib memimpin, menuntun, menolong orang itu ke jalan yang benar. Dengan roh lemah lembut, kasih. Ada keinginan membangun. Tegur pun dengan nada, dengan hati, dengan pikiran, dengan ketepatan gestur yang orang tahu itu adalah kasih. Bukan nyinyir, kasih, lemah lembut. Tentu sambil menjaga diri kita, sambil membangun diri kita, sambil terus menguatkan diri kita supaya kita tidak jatuh ke tempat kelemahan yang sama, pelanggaran yang sama. Kalau kita mau saling membangun seperti ini, saudara, kita sedang membangun satu gereja yang kuat. Ada masalah, kita selesaikan. Tantangan eksternal itu banyak. Sekarang saudara, narkoba, penganiayaan atau tantangan dari luar, sekularisme, kedangkalan-kedangkalan yang ada di luar, budaya yang didatangkan oleh medsos. Oh, banyak sekali. Jangan kita menambah tantangan yang melemahkan kita justru dari dalam. Biarlah kita kuat menghadapi tantangan-tantangan yang dari luar tersebut. Dengan kita menguatkan kita yang ada di dalam. Tuhan memberkati kita. Amin.